Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Rasta dari SMKS PGRI Jatiwangi, salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi juga adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson ada 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kapasitas untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Hal ini diibaratkan dengan grafik equalizer. Yang kedua, minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, yang kedua pengaruh budaya, yang ketiga preferensi gaya belajar, yang keempat preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Di sini ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Yang keenam, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Selanjutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Di sini Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah tugas untuk modul 2.1
koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.